Halo Babuba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Si Buba, channel yang akan berbagi informasi mengenai staycation, traveling, kuliner, sampai tempat-tempat hits. Di Bandung bareng Si Buba, kali ini Si Buba mau ngajakin buba-buba semua kulineran lagi di Bandung. Kali ini, ayo kita kulineran di Dumuk Bareto, Tepas Kuliner Sunda. Nah, sesuai namanya ya, ini adalah tempat makan ala Sunda ya, atau restoran ala Sunda. Tadi bisa dilihat untuk parkirannya luas ya buba-buba, selain yang di depan, nanti ada juga parkiran di area belakangnya. Dan untuk parkir tenang aja, itu akan dibantu sama satpamnya. Nah, waktu kita masuk, ini kita udah langsung ngeliat ya rumah-rumah ala Sunda zaman dulu gitu ya. Dan meskipun restoran ini di tengah kota buba-buba, restoran ini masih banyak banget pohon rindangnya. Jadi kita itu bukan berasa kayak lagi makan di restoran yang ada di pinggir jalan gede ya, tapi langsung berasanya itu kayak kita lagi masuk ke perkampungan Sunda zaman dulu tuh. Nah, di situ juga ada saung ya, rumah-rumah gitu. Dan rumah ala-ala Sunda ini juga merupakan tempat makan ya buba-buba. Kalau buba-buba mau merasakan makan di rumah ala-ala Sunda gitu, bisa aja pilih tempat makan yang ini. Dan tadi ada teko-tekonya ya, itu tempat minum ya, minum teh tawar gitu, bisa ambil sendiri aja. Nah, terus di sini juga ada spot untuk foto-foto ya kan. Terus mari kita lanjut lagi jalan-jalannya. Dan bisa dilihat ya, di sebelah kiri juga itu ada saung-saung tempat makan ya buba-buba. Dan kalau suasana malamnya ya begini nih, syahdu-syahdu gimana gitu. Terus ada lampu-lampunya juga kan yang semakin bikin suasana itu romantis. Nah, sebelah kiri ini sebenarnya kalau kita ke kiri lagi itu nanti ada toilet, dan di sini ada maskotnya nih, maskotnya. Jadi kayak ciri khasnya Dumuk Bareto itu ada air yang di apa ya ini? Gak tahu itu apa ya namanya, pokoknya estetik aja ya kan. Dibikin sedemikian rupa jadi geraknya itu nggak pakai listrik gitu ya. Dan mari kita lanjut lagi, di sebelah kanan itu kita bisa lihat ada jagung kering gitu ya, sama apa ya itu, padi ya namanya ya, padi kering ya kan. Nah, itu asli buba, nggak plastik-plastik itu bukan ya. Sebenarnya bagus juga ya, ini dekorasinya itu ada padi-padi kering gitu dan jagung-jagung kering gitu kan. Kalau kita untuk yang anak zaman old mungkin udah familiar gitu dengan bentuk padi, dengan bentuk jagung kering gitu. Tapi kan kalau anak zaman now ya kan, yang udah taunya itu tuh iPad dan mainnya itu udah game aja gitu. Jadi mungkin mereka bisa melihat ini tuh bentuk padi yang lagi kering tuh kondisinya kayak gini gitu. Dan terus di sebelah kanan itu juga sama ya tempat makannya ya. Areanya ya smoking area karena di sini open space gitu ya. Dan ini adalah tempat ambil makanannya ya buba-buba. Jadi ini restorannya kita self service, bisa ambil sendiri sepuasnya mau lauk apa aja. Dan yang ditutup ini adalah bagian bebakaran. Ada ayam bakar, bebek bakar, kalau mau tempe, tahu dibakar juga bisa ya. Terus ini ada piring-piring sama sendoknya. Terus itu ada nasi putih. Sebenarnya di bagian kosong ini itu adalah bagian tempat nasi liwetnya buba-buba, tapi lagi habis ya. Terus tadi kan di samping nasi liwet ada ikan asin peda ya. Dan terus di bagian sini ada lauk-lauk gitu. Dan ini semua belum digoreng ya buba-buba. Ini bagian lauk-lauk yang bisa digoreng nih. Seperti ada ayam, ada bebek juga, ada ati-ati ayam gitu ya. Dan itu juga ada ikan peda, berbagai macam jenis ikan asin ya kan. Nah, itu kita bisa ambil aja, terus nanti kita request aja buat digoreng. Dan digorengnya itu ya on the spot ya, waktu kita ambil, terus nanti kita langsung minta gorengin. Dan ini bagian depannya adalah untuk teh manis nih, kalau mau order teh manis.
Kalau bagian sini adalah bagian untuk sayur mayurnya nih, yang suka sayur bisa banget ini spotnya ya. Di sini ada sayur asem, sayur lodeh, dan juga sayur kacang khas Sunda. Nah kalau neneknya si Buba itu suka banget tuh yang sayur kacangnya itu tuh. Dan di sini ada bagian side dish ya, selain lauk utama ini juga kayak ada sambal-sambal cumi gitu. Dan juga ini kita bisa ambil aja, ditaruh aja di piring kita, nanti kita langsung bayar ke kasir setelah kita pilih lauk apa yang kita mau ya buba-buba. Nah ini juga area makannya nih, untuk suasananya enak ya, chill banget gitu, dan dingin juga karena banyak pohon rindangnya. Lanjut lagi, kalau untuk bagian rumah ini ini kayak warung-warung Sunda yang jual untuk makanan anak SD tuh, kayak goreng-gorengan, cimol gitu-gitu. Dan di sini juga mereka menyediakan minumannya ya buba-buba, ada banyak macam jenis minuman nih. Kalau buba-buba mau minuman yang manis-manis gitu kan, bisa dilihat aja ya untuk menunya apa aja. Dan di sini juga mereka punya kasir sendiri nih. Jadi kalau beli di sini nggak perlu bayar kasir yang tadi yang ada di depan. Kalau untuk harganya ya relatif ya, dan bisa dibilang standar restoran yang ada di kota Bandung gitu ya, dan restoran ala-ala Sunda gitu. Tapi pengalamannya untuk di restoran ini cukup unik karena kita itu ambil sendiri sepuasnya, mau ambil lauk apa aja boleh, bisa langsung request dibakar on the spot, digoreng juga on the spot. Jadi itu makanannya fresh, masih panas dan masih segar banget gitu ya, karena bukan dibakar dari lama gitu. Jadi memang restoran Damuk Barito ini menawarkan experience makan yang agak berbeda dibandingkan restoran Sunda lainnya ya. Kalau yang bagian ini adalah semua dekorasi-dekorasi rumah ala Sunda gitu ya, biar menambah kesan kalau kita itu lagi bertamasya di perkampungan Sunda. Dan tadi juga ada sumur ya buba-buba, itu sumurnya nggak beneran. Kalau sumur beneran juga agak ngeri ya, sejak nonton Pengabdi Setan itu lihat sumur agak parno. Dan kalau kita ini mainnya gak cuma di daerah Damuk Baritonya aja buba-buba, di restoran ini juga ada bukit-bukit ala-ala. Kalau adiknya si Buba itu nyebutnya, ayo kita ke gunung gitu. Dan ini adalah bukitnya. Dan ini bukitnya cukup asik untuk anak kecil yang mau lari-lari gitu ya. Untuk dibuat main anak kecil juga seru sih ini sebenarnya, karena space-nya itu luas dan itu pohon-pohonnya juga cukup rindang ya buba-buba. Jadi asik aja sih kalau bawa anak kecil. Jadi anak kecilnya itu tuh punya space untuk main selain di daerah restorannya tadi. Dan ini adalah bagian parkirnya buba-buba, yang tadi selain yang di depan juga ada parkir di bagian belakang ini. Kalau untuk parkir, pengalaman si Buba sih lumayan smooth aja karena Pak Satpamnya itu sangat membantu waktu kita mau parkir buba-buba. Tuh bisa dilihat ya, restorannya juga dari arah atas bukit gitu. Waktu si Buba ke Damuk Barito ini, si Buba makannya itu adalah bebek bakar buba-buba. Dan menurut si Buba itu bebek bakarnya sih enak ya. Memang tipe bebeknya itu lembut gitu, nggak yang keras dan udah nggak terlalu nempel di tulang gitu ya. Dan tapi memang itu tipe bebeknya itu bebek bakar yang rada basah gitu, bukan bebek bakar yang kalau di bebek kalio itu agak rada kering gitu ya. Nah kalau yang ini tuh agak rada basah, porsinya juga gede dan ya enak sih kalau si Buba suka. Tapi kalau Pak Suami dia prefer yang bebek bakar yang rada kering gitu, bukan yang terlalu basah. Dan juga si Buba makan itu nasi liwetnya. Untuk nasi liwetnya sih enak ya buba-buba. Cuma si Buba agak bingung tuh. Pas makan nasi liwet di sana itu agak rada kebanyakan air gitu. Jadi dia tuh kayak mengumpal gitu loh. Tapi nggak tahu deh setelan nasi liwet itu yang bagus, yang agak rada banyak air gitu masaknya, atau yang keringan. Kalau ada yang tahu itu untuk setelan nasi liwet yang enak, boleh banget ya di komen, yang kering atau yang agak rada menyatu gitu satu sama lain nasinya. Boleh banget ya di komen-komen.
Dan itu aja review domok Barito dari si Buba. Semoga menghibur dan juga bisa menambah informasi kuliner buba-buba semua di Kota Kembang ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Bisa banget bantu channel ini dengan cara klik like, subscribe, and comment. See you next story ya buba-buba. Bye-bye. Assalamualaikum.